Dikte IPAS bunyi 20 soal untuk fase C. Soal pertama, segala sesuatu yang didengar oleh manusia dinamakan A. Cahaya, B. Berita, C. Musik, atau D. Bunyi. Soal 2, segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi disebut dengan A. Alat musik, B. Sumber bunyi, C. Intensitas suara, atau D. Pusat suara. Soal 3, bunyi dari sebuah benda berubah bergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Ketika benda bergetar sangat cepat, maka akan timbul bunyi yang tinggi. Contohnya A, B, C, atau D. Soal 4, perhatikan percobaan pada gambar. Percobaan tersebut membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui media benda A. Cair, B. Padat, C. Gas, D. Lunak. Soal 5, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz termasuk ke dalam jenis bunyi A. Infrasonik, B. Audiosonik, C. Ultrasonik, atau D. Supersonik. Soal 6, manusia dapat mendengar jenis bunyi A. Supersonik, B. Infrasonik, C. Audiosonik, atau D. Ultrasonik. Soal 7, bunyi audiosonik memiliki frekuensi antara A 20 sampai 2000 Hz, B 200 sampai 20.000 Hz, C 200 sampai 2000 Hz, atau D 20 sampai 20.000 Hz. Soal 8, contoh hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah A. Gajah, B. Lumba-lumba, C. Ikan paus, D. Kelelawar. Soal 9, bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz termasuk ke dalam jenis bunyi A. Audiosonik, B. Infrasonik, C. Ultrasonik, D. Supersonik. Soal 10, contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah A. Gajah, B. Anjing, C. Lumba-lumba, atau D. Jangkrik. Soal 11, salah satu sifat bunyi yang dapat diredam oleh benda-benda lunak seperti A. Tembok, B. Karpet, C. Batu, D. Lantai. Soal 12, salah satu sifat bunyi adalah dapat dipantulkan oleh benda-benda keras seperti
A. Busa, B. Kain, C. Tembok, D. Styrofoam. Soal 13, bunyi dapat dibiaskan atau refraksi. Contohnya, suara petir di malam hari lebih titik-titik-titik dibandingkan pada siang hari. A. Panjang, B. Pendek, C. Kecil, D. Keras. Soal 14, bunyi pantulan yang terdengar kembali setelah sumber bunyi selesai atau terjadi di daerah yang luas dinamakan dengan A. Gema, B. Gaung, C. Frekuensi, D. Sumber bunyi. Soal 15, bunyi pantulan yang terdengar kembali sebelum sumber bunyi selesai bersuara biasanya terjadi di area yang kecil dinamakan A. Gema, B. Gaung, C. Frekuensi, D. Intensitas. Soal 16, beberapa hewan seperti kelelawar menggunakan kemampuan yang disebut ekolokasi untuk mendeteksi musuh. Ekolokasi adalah A. Kemampuan untuk mencium bau dari jarak jauh, B. Kemampuan untuk melihat dari gelap total, C. Kemampuan untuk mengeluarkan suara yang sangat rendah untuk dipantulkan, atau D. Kemampuan mengeluarkan dan menangkap pantulan bunyi dari benda di sekitarnya. Soal 17, kemampuan ekolokasi ini dipelajari oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi. Di antaranya A. Kamera, B. Stetoskop, C. Teleskop, atau D. Ultrasonografi atau USG. Soal 18, kita tidak dapat mendengar bunyi di ruang A. Tertutup, B. Terbuka, C. Hampa udara, D. Hampa bunyi. Soal 19, bunyi menggetarkan gendang telinga kita. Getaran ini membuat bagian-bagian telinga lainnya bergerak. Akhirnya, sinyal bunyi diterima saraf pendengaran dan diteruskan ke titik-titik-titik sehingga kita bisa mendengar bunyi. A. Otak, B. Koklea, C. Rumah siput, atau D. Gendang telinga. Dan soal 20, cara menjaga kesehatan telinga diantaranya A. Menggunakan earphone dengan volume tinggi dalam waktu lama, B. Mendengarkan musik dengan volume tinggi, C. Menghindari suara bising dalam waktu lama, atau D. Sering membersihkan telinga menggunakan jari. Silakan bandingkan jawaban kalian dengan kunci jawaban dari video ini ya. Kalian hitung berapa banyak jumlah yang benar, lalu kalian bisa menentukan skor yang kalian dapatkan di sini. Semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali.